Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kita tuh BSN. Baiklah, sekarang pada part kedua ini kita akan membahas lanjutan dari soal-soal sinonim pada part pertama. Dimana pada part kedua ini kita akan membahas 25 soal contoh sinonim. Langsung saja pada soal yang ke-26, yaitu ada egaliter. Ya, silakan teman-teman membaca option A sampai E-nya dan pilih jawaban. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan, di mana egaliter berarti bersifat sama atau sederajat, sehingga jawabannya adalah B, sederajat. Next, pada soal 27, di mana ada obsolete, mana teman-teman membaca option A sampai E dan pilih satu jawaban. Nanti kita akan cocokkan dengan pembahasan. Oke, bahasannya adalah kata obsolete memiliki arti usang atau ketinggalan zaman, sehingga sinonim dari kata obsolete adalah E, usang. Oke, next kita ke soal nomor 28. Pada soal nomor 28 itu ada congkak. Ya, teman-teman baca dulu option A sampai E-nya, pilih satu jawaban, dan nanti cocokkan ke pembahasan. Oke, langsung saja ke pembahasan, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata congkak berarti merasa dan bertindak dengan memperlihatkan diri sangat mulia, pandai, kekayaan, dan sebagainya. Congkak disebut juga angkuh atau jumawa, sehingga sinonim yang paling tepat dari kata congkak adalah pongah. Jadi sinonim dari kata congkak yaitu A, pongah. Next, pada soal ke-29. Pada soal 29 ada tonase. Ya, silakan teman-teman pilih satu jawaban dulu, kemudian cocokkan pada pembahasan selanjutnya. Oke. Kata tonase memiliki persamaan kata dengan kapasitas, sehingga sinonim kata tonase adalah E, kapasitas. Next, pada soal nomor 30, yaitu persengketaan. Ya, silakan teman-teman baca dulu option A sampai E-nya, lalu pilih satu jawaban, kemudian cocokkan dengan pembahasan yang akan kita lakukan sebentar lagi. Oke, kita langsung ke pembahasan, di mana sinonim kata persengketaan itu adalah konkurensi. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke komunike. Ya, silakan teman-teman baca option A sampai E-nya, kemudian pilih satu jawaban, dan kita lanjut ke pembahasan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan, di mana komunike merupakan pengumuman atau pemberitahuan resmi dari pemerintah di surat kabar dan lain sebagainya. Jadi persamaan kata komunike adalah pengumuman, sehingga sinonim kata komunike adalah D, pengumuman. Oke, next, tanur. Ya, teman-teman bisa membaca option A sampai E-nya, pilih satu jawaban, kemudian kita lanjut ke pembahasan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan, di mana kata tanur sama artinya dengan perapian. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, perapian. Oke, soal selanjutnya adalah resi. Ya, teman-teman pilih satu jawaban, kemudian kita akan lanjut ke pembahasan. Ya, langsung saja pada pembahasan, di mana resi dan risit itu mempunyai arti yang sama, yaitu tanda terima secara tertulis. Bisa tentang surat, tentang paket, uang kiriman, dan lain sebagainya. Sehingga sinonim kata resi yaitu D, risit. Next, zuhud. Ya, teman-teman silahkan baca option A sampai E, kemudian pilih satu jawaban, dan nanti kita cocokkan pada pembahasan. Oke, kita langsung ke pembahasan, di mana kata zuhud berarti meninggalkan perkara dunia, sehingga sinonim kata zuhud yang paling tepat adalah pertapaan. Jadi jawabannya adalah B. Next, ikhtisar. Ya, silakan teman-teman baca optional A sampai optional E-nya, kemudian pilih satu jawaban, dan nanti
cocokkan dengan pembahasan. Langsung saja kita lakukan pembahasan, di mana ikhtisar artinya ringkasan karangan ilmiah yang ringkas dan padat, sehingga sinonim kata ikhtisar adalah kompendium. Jadi jawabannya adalah C. Next, pada soal nomor 36, demarkasi. Ya, teman-teman bisa lihat option A sampai E nya, kemudian pilih satu jawaban sebagai bentuk latihan teman-teman. Nanti cocokkan dengan pembahasan yang sebentar lagi akan kita bahas. Oke, next, pembahasannya adalah persamaan kata demarkasi adalah perbatasan, sehingga sinonim katanya adalah B, perbatasan. Next, takzim. Ya, teman-teman silakan baca option A sampai E nya, kemudian pilih satu jawaban. Kita lanjut ke pembahasan, di mana takzim artinya amat hormat dan sopan, sehingga sinonim kata takzim adalah hormat. Jadi jawabannya adalah C. Next, protesis. Ya, teman-teman bisa lihat option A sampai E nya, dan kita lakukan pembahasan, di mana sinonim kata protesis yaitu buatan. Jadi jawabannya adalah D. Next, sindiran. Ya, dari option A sampai E silakan teman-teman baca lalu pilih satu jawaban dan kita akan lakukan pembahasan. Ya, kita langsung saja ke pembahasan, di mana persamaan kata yang tepat dari kata sindiran itu adalah insinuasi. Jadi jawabannya adalah A. Next, deviasi. Dari option A sampai E teman-teman pilih satu jawaban, kemudian nanti silakan teman-teman cocokkan dengan pembahasan yang akan kita lakukan. Ya, langsung saja kita pembahasan, di mana kata deviasi memiliki sinonim dengan kata penyimpangan, sehingga option jawabannya adalah A, penyimpangan. Next, hatta. Ya, di mana option A sampai E nya teman-teman bisa lihat sendiri dan pilih satu jawaban, kemudian kita akan lanjut ke pembahasan, di mana hatta itu artinya lalu, sehingga sinonim dari kata hatta yaitu E, lalu. Next, sinyalemen, di mana teman-teman bisa memilih jawaban dari A sampai E, pilih satu jawaban yang tepat, kemudian bisa dicocokkan dengan pembahasan yang akan kita lakukan sebagai berikut. Ya, persamaan kata yang tepat dari kata sinyalemen adalah peringatan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah E, peringatan. Next, reformasi. Ya, dari option A sampai E teman-teman bisa memilih satu jawaban, kemudian nanti kita cocokkan dengan pembahasan yang akan kita lakukan. Ya, langsung saja kita melakukan pembahasan, di mana sinonim kata reformasi itu adalah perestroika, sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Next, bendang. Ya, dari option A sampai E teman-teman bisa memilih satu jawaban, kemudian teman-teman bisa cocokkan dengan pembahasan, di mana persamaan kata bendang itu adalah sawah. Jadi opsional yang paling tepat adalah B, sawah. Next, detensi, di mana persamaan kata yang tepat dari kata detensi adalah penahanan, sehingga jawabannya adalah E, penahanan. Next, incognito. Ya, dari option A sampai E teman-teman bisa memilih satu jawaban yang paling tepat, kemudian nanti bisa dicocokkan dengan pembahasan yang akan kita lakukan. Langsung saja kita ke pembahasan, di mana kata incognito memiliki sinonim dengan kata samaran, sehingga jawabannya paling tepat adalah E. Next, ke purbawisesa. Ya, dari option A sampai E silakan teman-teman memilih satu jawaban, kemudian bisa kita cocokkan dengan pembahasan, mana purwawisesa merupakan sinonim dari kata kekuasaan, sehingga jawabannya adalah D, kekuasaan. Next, kita ke afinitas. Afinitas artinya ketertarikan atau simpati yang ditandai oleh persamaan kepentingan. Jadi sinonim kata afinitas itu adalah simpati. Jawabannya adalah C. Next, kolateral.
Sinonim kata yang tepat dari kata kolateral itu adalah sejajar. Jadi jawabannya adalah A. Next, soal yang terakhir itu adalah prohibisi. Prohibisi merupakan larangan dengan memakai dasar hukum, sehingga opsi yang paling tepat itu adalah B, larangan. Ya, kami rasa sekian pembahasan 50 soal sinonim. Next, amatin terus channel YouTube kita untuk materi-materi selanjutnya, baik itu TIU, TWK, dan lain sebagainya. Oke, sekian teman-teman, see you, bye bye, assalamualaikum.